Selamat bergabung rekan-rekan di kuliah singkat pengantar akuntansi. Ini adalah kuliah pertama yang coba saya berikan dalam tempo yang tidak terlalu panjang ya. Mungkin kisaran 10-15 menit untuk setiap materinya. Nah, di sini yang kita bahas ini tentang ruang lingkup akuntansi. Ada 3 pembahasan kecil, bidang-bidang profesi akuntansi, kemudian praktek akuntansi dasar, persamaan akuntansi, dan pengenalan akun-akun. Nah, ini kita fokuskan dulu ke 2 bagian yang teratas, bidang profesi akuntansi dan praktek akuntansi dasar. Saya menggunakan Microsoft Excel ini sebagai media aja untuk memudahkan penjelasannya. Lingkup akuntansi, jadi akuntansi ini ada bagian dari ilmu yang khusus mencatat. Setelah mencatat, menggolongkan. Setelah menggolongkan ada hasil akhirnya atau disebut ikhtisar. Setelah ikhtisar dikelompokkan menjadi bagian per bagian yang disebut sebagai pelaporan keuangan dari bukti-bukti transaksi. Jadi ilmu yang digunakan dalam akuntansi artinya itu ilmu mencatat bukti-bukti transaksi dalam hal apa? Dalam hal apa yang dikeluarkan, berapa banyak nominal uang yang dikeluarkan dan berapa banyak uang yang diterima. Setiap pengeluaran atau penerimaan itu kan disertakan bukti-bukti transaksi ya. Kemudian dari bukti-bukti transaksi tersebut dicatat dalam bentuk akun. Nah, itu ada pencatatan, penggolongan, laporan keuangan. Kalau teman-teman yang sudah mengerti akuntansi sudah terbayang apa yang dimaksud dengan pencatatan. Pencatatan ke buku besar, kemudian penggolongannya pencatatannya ke jurnal umum ya. Penggolongannya ke buku besar, pengikhtisarannya ini ke neraca saldo, pelaporan keuangannya itu dikelompokkan menjadi laporan keuangan laba rugi, kemudian ada neraca, ada perubahan modal dan arus kas. Nah, silakan nanti teman-teman di sumber yang berbeda bisa mencari definisi akuntansi ya, agar lebih mengokohkan pemahaman tentang apa itu akuntansi. Kemudian dari ilmu-ilmu akuntansi tersebut, ini ada bidang-bidang pekerjaan yang kaitannya dengan penguasaan akuntansi. Pertama itu akuntansi keuangan, ini tentang pelaporan usaha yang telah berlangsung. Artinya sudah terjadi transaksi-transaksi, ya, sudah terjadi pengeluaran, sudah terjadi penerimaan. Nah, pelaporan usaha untuk yang telah berlangsung atau yang histori, ya, atau yang sudah berlangsung itu ranahnya di akuntansi keuangan. Kemudian ada auditing, ini khusus untuk memeriksa kebenaran atau memvalidasi laporan keuangan oleh auditor. Jadi laporan keuangan yang sudah tercipta, itu kalau secara nominal balance ya, imbang antara kanan dan kiri. Tapi secara kebenaran pencatatannya, itu masih harus ditinjau lebih lanjut oleh auditor. Jadi ada yang mengaudit tentang kas, maka memeriksa tentang kas. Ada yang mengaudit tentang piutang, maka memeriksa kebenaran tentang piutang. Apakah yang dilaporkan di laporan neraca tentang kas dan piutang tersebut sebagaimana adanya atau ada kekeliruan-kekeliruan. Nah, itu dilakukan oleh seorang auditor. Nah, ini ilmunya adalah ilmu audit ya, auditing. Mata kuliahnya mata kuliah auditing. Kemudian akuntansi biaya tentang pelaporan produksi yang telah berlangsung atau belum terjadi. Nah, ini umumnya ada di perusahaan-perusahaan manufaktur. Seperti ongkos yang akan dikeluarkan untuk membuat barang, memproduksi barang. Di situ ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung, dan ada BOP. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin ini nanti akan juga saya lakukan di kuliah singkat ya, tapi untuk di periode setelah kuliah yang pengantar akuntansi ini kelar. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu akuntansi biaya. Kemudian ada akuntansi manajemen. Ini akuntansi manajemen agak berbeda dengan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan ya, yang syarat dengan jurnal. Maka di akuntansi manajemen tidak ada jurnal. Akuntansi manajemen ini digunakan untuk sarana pengambilan keputusan. Misalkan, apakah untuk memproduksi tambahan barang kita menggunakan produksi sendiri atau menggunakan produksi jasa orang lain atau pihak lain. Nah, ini ranahnya ranah pengambilan keputusan. Jadi ada ilmu matematika yang terlibat di dalam akuntansi manajemen. Membeli sendiri atau membuat sendiri, menyewa
ya, menyewa atau membuat, menservis, ya, memperbaiki atau membeli yang baru. Nah, itu yang terjadi di industri-industri ya. Misalkan ada mesin rusak, ini baiknya diservis atau kita beli yang baru. Nah, itu dihitung ya, dihitung nilai sisanya dari peralatan atau mesin tersebut, kemudian dihitung biaya servisnya dan dihitung masa penggunaannya. Itu mana yang lebih positif? Jadi kalau angkanya positif menservis, maka pilih yang menservis. Akuntansi perpajakan, ini akuntansi yang sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku ya. Jadi misalkan ada, ini biasa digunakan kalau buat rekonsiliasi fiskal ya. Jadi ada dua laporan tuh, ada laporan akuntansi keuangan menurut versi komersil dan laporan akuntansi menurut perpajakan. Nah, untuk yang akuntansi perpajakan ini bisa dua kemungkinan. Laporan keuangan yang di dalamnya ada transaksi-transaksi pajak seperti pembayaran PPN, ya, pembayaran PPh, kemudian ada utang pajak, ya, yang kaitannya dengan kewajiban-kewajiban membayar pajak. Atau yang kedua, akuntansi yang laporan yang nominalnya atau transaksinya itu disesuaikan dengan aturan-aturan perpajakan. Ini adanya di mata kuliah perpajakan ya, kalau untuk bagaimana melakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian sistem informasi akuntansi ini tentang pembuatan sistem pembukuan atau akuntansi sebuah usaha. Jadi pelaksanaan akuntansi di setiap perusahaan itu secara umum sama, cuman ada hal-hal yang berbeda. Misalkan bagian perbagiannya, kemudian kebijakan untuk penggunaan dokumen, ya, kebijakan untuk yang memberikan keputusan. Nah, itu diatur di sistem informasi akuntansi. Ini mata kuliahnya adalah mata kuliah SIA ya. Kalau teman-teman yang kuliah akuntansi dan manajemen akan mendapatkan mata kuliah sistem informasi akuntansi. Berikutnya akuntansi sektor publik atau pemerintahan, ini tentang pelaporan penggunaan anggaran di pemerintahan. Ya, ini juga dipraktekkan di pemerintahan. Yang membedakan akuntansi usaha dengan akuntansi pemerintahan, kalau usaha kan sumber pendapatannya itu dari pendapatan, jasa, atau penjualan barang-barang ya. Tapi kalau di akuntansi pemerintahan, sumber pendapatannya itu bisa dari pajak, ya, kemudian dari penerimaan-penerimaan lainnya, retribusi, ya, bisa dari hibah dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pengeluarannya. Kalau di akuntansi perusahaan, itu pengeluarannya bisa dicatat sebagai beban atau biaya. Kalau di pemerintahan dicatat sebagai belanja. Jadi setiap pengeluaran belanja itu di pemerintahan bukan digunakan untuk mendapatkan laba, tapi untuk kemaslahatan masyarakat, ya, atau negara. Maka kalau di akuntansi pemerintahan, APBN dengan APBD itu nanti akan dibandingkan dengan laporan realisasi anggaran. Itu di mata kuliah akuntansi pemerintahan ya, disiplin ilmunya. Kemudian untuk mempraktekkan akuntansi, ini orang-orang yang belajar akuntansi awal itu harus memahami konsep persamaan akuntansi. Itu ada dua rumusnya ya, aset sama dengan liabilitas dan ekuitas, aset sama dengan ekuitas. Nah, inti di materi ini adalah praktek untuk persamaan akuntansi. Agar lebih memudahkan, maka kita harus paham definisinya. Aset itu apa? Ini saya menggunakan definisi versi saya ya, agar mudah untuk dipahami. Nanti teman-teman bisa mencari definisi di buku-buku yang relevan. Aset itu bentuknya bisa berupa barang ya, atau benda, atau bentuknya bukan barang ya. Benda bernilai material artinya benda atau barang tersebut itu ada nilai rupiahnya, seperti uang tunai ya. Benda berwujud, apakah itu peralatan atau perlengkapan ya, atau persediaan, itu nampak fisiknya ya. Kemudian liabilitas bisa kita sebut sebagai kewajiban atau utang atau tunggakan yang akan dibayar ya. Jadi mendapatkan sesuatu yang di kemudian hari ada konsekuensi untuk membayar dari sesuatu yang